Oke, selamat datang lagi di kanal YouTube Fokus Digital Design. Dan untuk tutorial kali ini, kita akan belajar proses pembuatan website step by step, mulai dari nol sampai dengan selesai. Untuk materi dan template Elementor yang saya gunakan di tutorial ini, kalian dapat unduh di link yang ada di deskripsi. Oke, kita jumpa lagi nih dalam video tutorial. Kita pakai WordPress dan juga kita pakai Elementor. Dan untuk video kali ini kita akan buat ini. Ya, ini semacam section aja. Satu sectionnya yang sebenarnya ini terdiri dari satu halaman penuh. Ini kembali saya ambil dari template-nya Btips ya, dari Muffin Group. Jadi kita hanya bahas cara pembuatan untuk satu section yang ini nih. Yang dikasih title adalah Our Special. Dan untuk sekedar introduction, sekedar informasi, nanti halamannya ini, ya, section ini akan saya bagi jadi dua. Satu adalah yang kolom sebelah kiri, ya, saya kasih nama L col atau left column. Itu nanti ada 4 item di sana, atau mungkin ada 4 kontainer, atau mungkin ada 4 image di sana, yang terdiri atas 2 kolom dan 2 baris. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya, ini adalah satu kolom, nanti ada spasi atau ada padding ya, kiri kanannya itu kurang lebih besarnya 66 pixel. Oke, kita mulai aja nih, udah saya siapin halamannya, dan seperti biasa untuk page settingnya, ini hide title, kemudian page layoutnya adalah Elementor Canvas. Dan untuk settingan saya di sini, kalau kalian lihat di Elementor setting, kalian lihat featuresnya di sini saya aktifkan adalah container default diaktif, kemudian juga untuk editor top barnya juga aktif. Jadi kalau editor top barnya aktif, berarti dia nih ada di atas nih. Nah, kalau saya nggak aktifkan, nah dia di bawah sini nih toolbarnya ya. Oke, seperti biasa kita mulai dengan bikin kontainer baru. Kita pilih Flexbox. Kemudian karena kita lihat tadi kan ada 2 kolom, kita langsung aja create. Di sini adalah 2 kolom. Kemudian untuk kontainernya di sini saya akan set minimum height-nya itu dalam VH atau vertical height itu sebesar 100 atau dia full. Kemudian di sini saya lihat nih gapsnya udah 0 ya. Kayaknya emang udah saya bikin 0 di sini ya. Di kontainer ini, di sini saya bikin aja dia adalah L col atau left column. Kemudian di sini adalah R. Jadi kalau idenya aja ya, misalnya left column ini saya set. Misalnya saya set warnanya adalah ini. Kemudian untuk right column-nya misalnya saya set warnanya adalah ini. Kemudian ke dalam left column ini saya masukkan adalah spacer. Dan di R column ini juga saya masukkan adalah spacer. Nah, gimana sih bentuknya? Bentuknya dia adalah seperti ini. Atau yang kita mau di sini, dia itu adalah full. Jadi, sekarang kita kembali lagi ke sini. Dia harus full di sininya. Kita cek kontainernya. Di sini adalah dia box. Karena dia box berarti width-nya itu hanya 1120. Gimana kalau kita set content width-nya jadi full width? Oke, seperti ini. Tapi dia belum full. Jadi untuk itu yang perlu kita lakukan dari kontainer ini adalah kita set paddingnya menjadi 0. Oke, sekarang kita lihat ya, dia udah full kiri kanan, mengisi semua screen yang ada. Dia juga vertical height-nya adalah 100, jadi full ya. Sekarang saya reset dulu ya, jadi dari awal. Oke, udah saya reset nih halamannya. Dan kalau kita mau menampilkan seperti ini ya, berarti sebelah kirinya tadi, yang left col ini tadi ya, dia seharusnya terdiri atas 4 item. Bagaimana cara kita buatnya? Oke, saya coba ya. Di left column ini saya akan gunakan grid. Di sini saya udah pastikan bahwa paddingnya adalah 0. Atau di sini kita coba lagi ya. Kita coba lagi di sini untuk dapat idenya aja. Misalnya left column tadi kita set warnanya adalah ini. Sekarang kalau kita spacernya kita buang aja nggak jadi. Oke, di sini saya akan coba untuk menggunakan grid ya. Jadi grid itu nanti di sini ada kolomnya, saya set ya hanya 2 kolom dan 2 baris. Oke, jadi ke dalam grid ini kita masukkan widget image sebanyak 4 kali ya. Image-nya udah saya siapin. Oke, saya udah masukkan 4 widget image ke dalamnya, dan kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini, ya kan? Kalau kita lihat nih, dia masih ada padding atau ada jarak. Jadi yang kayak seperti ini yang kita mau ya. Jadi tidak ada jarak
atau spasi atau padding di antara keempat image ini. Sekarang kalau kita cek satu persatu ya, kita ambil dari yang kontainer paling luar ya, yaitu yang L column atau left column. Di sini width-nya udah 50%, udah benar. Kemudian kita klik tab Advance. Di sini padding-nya kita bikin 0. Nah, ada perubahan ya. Jadi tidak ada padding atau spasi atau jarak di dalam kontainer L-call ini. Kemudian karena masih ada juga nih, sekarang kita cek di bagian grid-nya. Di bagian grid-nya ini, gimana kalau padding-nya juga kita bikin dia jadi 0. Oke, sekarang tidak ada lagi jarak di sisi kiri dan kanan daripada padding tersebut, tapi masih ada jarak di antara masing-masing grid. Jadi di sini kita klik layout, kemudian di sini ada gaps. Nah, gaps itu adalah gaps atau jarak antar grid, dan ini kita set dia menjadi 0. Oke, berhasil ya. Jadi semua image-nya sekarang tidak ada jaraknya lagi, tidak ada paddingnya lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom yang sebelah kanan. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi di dalam kolom R-call ini ya, ada padding kiri kanannya sebesar 66 pixel. Baru di tengah-tengahnya adalah konten utamanya. Bagaimana cara kita buatnya? Oke, yang paling aman aja nih, yang R-call ini kita bikin paddingnya adalah 0. Oke, sekarang di R-call ini saya set paddingnya, yaitu kiri kanannya ini saya unlink dulu ya. Jadi maksud saya set di sini adalah 66 untuk right-nya, dan untuk left-nya saya set 66. Dan kemudian baru ke dalam kontainer ini saya masukkan heading. Oke, kalau kita review lagi, yang untuk kolom sebelah kanan ini, jadi dia kontennya adalah secara vertikal, dia adalah center. Jadi caranya di sini, R-call ini, kita klik di tab layout, kemudian untuk align itemnya kita set dia sebagai center. Dia otomatis akan center, bukan di center di tampilan screen ini, tapi dia center di tengah-tengah daripada tinggi kontainer secara keseluruhan ya, kontainer utama tadi. Saya akan masukkan dulu beberapa elemen yang ada di kontainer sebelah kanan ini. Oke, ini udah saya masukkan 3 widget atau 3 elemen ya kan, image dan juga heading. Untuk headingnya saya set dia jadi H2. Oke. Kalau kita lihat di sini, dia terdiri atas 2 warna. Dan kemudian kita perlu set aja ininya dulu untuk font face-nya atau font family-nya. Kita gunakan di sini adalah plugin atau extension dari Chrome atau Firefox, bisa kalian gunakan. Itu namanya White Font. Kalau kita klik jadi di atas ini, kita bisa tahu bahwa font family yang digunakan adalah BioRhyme. Font size-nya ada 55 dan line height-nya ada 65. Oke, saya ganti dulu font face-nya ya. Oke, ini udah saya ganti font face dan juga warnanya. Nah, khusus untuk heading yang pertama, yaitu yang Our Special, di sini kalian harus pastikan bahwa walaupun di R-call ini kita udah set dia sebagai center, tapi dia tetap nggak center, ya kan headingnya ini. Jadi kita perlu setnya adalah di alignment, kita set jadi center. Kemudian, supaya dia ada 2 warna ini, kita bisa gunakan seperti ini. Kita jadikan satu baris dulu. Oke, jadi untuk membuat supaya spesial nih di beda warna ya, saya ada salah satu cara di sini. Jadi di sini title dan spesial yang akan kita ganti warnanya. Saya udah copy tadi CSS code-nya dan saya paste di sini, ya kan dia berubah. Kemudian saya tutup di sini karena yang saya edit di sini adalah span-nya. Jadi seperti ini. Span style maksudnya untuk span yang ini atau spesial ini ganti color-nya menjadi warna ini. Kemudian span tutup. Kayak gitu ya, simple banget sih ya. Dan kemudian untuk heading yang satu lagi, sebenarnya ini jangan heading ya. Lebih baik kalau kita gunakan adalah text editor. Oke, untuk membuat spasi yang cukup lebar, kalau kita lihat kan 3 elemen ini ya, image, heading, dengan text editor ini, dia kan jarak kiri kanan ini lebar ya. Nah, untuk bikin dia supaya jaraknya lebar dan tidak berpengaruh nanti kepada menu yang ada di bawah ini, kita harus kumpulkan dalam satu kontainer. Jadi di dalam R-call ini kita add di sini adalah new container, tarik ke atas. Di sini tarik image, tarik heading, dan tarik text editor. Oke, dia udah terkumpul di dalam satu kontainer. Oke, kita lanjutkan untuk buat
container atau section atau apalah namanya nih ya, yang bagian bawah ini nih. Kayak tadi kan kita ada buat bagian atas ini sebagai satu kontainer yang terpisah ya kan. Berarti yang bawah ini ada bagian juga kita bikin di dalam satu kontainer yang tersendiri juga. Baru di dalamnya nanti kita buat lagi kontainer ini. Dan sini ada efeknya ya, pas hover dia berubah nih bordernya menjadi warna merah. Oke, di sini kita add kontainer baru, atau ini kita kontainer atas kita kasih nama aja dulu ya, apa ya, heading kali ya. Headingnya, dan kemudian di sini kita sebut dia sebagai menu. Oke, jadi di dalam menu ini nanti akan ada beberapa kontainer yang berisi menu ini. Berarti dalam menu ini ya kita add lagi kontainer baru. Kemudian di dalam kontainer ini kita kasih yang namanya heading lagi dan juga text editor. Nanti di sini warnanya juga ada berubah nih. Oke, ini udah saya ganti ya teksnya tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini juga dibedain warnanya ya, nama menu dan harganya. Jadi kita klik yang tadi nih heading yang udah kita buat, kita copy aja di sini span CSS code-nya ya. Oke, jadi khusus untuk kontainer ini kita klik tab style, border, kemudian border type-nya dia adalah apa itu ya, dash ya kalau nggak salah. Ntar kita lihat lagi, mungkin dia bordernya width-nya 2 dan untuk border color-nya adalah ini. Kalau pas dia hover, cara merubah warna bordernya itu gampang banget ya. Dia kan sama kayak warna merahnya yang ada di nama menu ini ya. Jadi ini adalah warnanya nih. Jadi di sini pada saat kita klik lagi style, border, ada normal. Nah, kita klik yang hover. Di sini border type-nya kita set lagi sebagai dash dan tadi width-nya adalah 2. Cuman untuk kali ini warnanya dia adalah ini. Oke, saya pastiin dulu nih dia berapa sih sebenarnya ininya. Oke, jadi caranya untuk tahu secara pasti ya mengenai ketebalan border dan lain-lain, kita klik nih pas di atas halamannya, kita pilih inspect. Ini untuk bordernya benar kita pilih dash dan benar dia border width-nya 2 dan untuk margin bottomnya dia nanti ada 15 untuk jarak antara ininya. Kemudian pada saat dia hover, nah kita bisa lihat bahwa ini warna yang digunakan. Oke, dan kalau kita mau paddingnya dari kontainer ini, di sini ada nih padding topnya 20, right-nya 30, bottomnya 5 pixel, dan padding left-nya adalah 30 pixel. Kalau kamu lihat deh, yang di lingkaran ungu ya ini ya, nah, seperti itu dia settingannya untuk kontainer ini. Di sini kita aplikasikan paddingnya ya, 20, kemudian kita unlink, ini 30, bottomnya jadi 5, ini jadi 30. Oke, selanjutnya ini kita kasih nama aja deh jadi menu 1 ya. Sebelumnya gini, biasanya nih saya cenderung misalnya kayak di container heading ini untuk set paddingnya adalah 0. Kemudian juga yang untuk menu ini saya juga set ya adalah 0. Nah, untuk menu ini paddingnya sudah set. Oke, seperti ini. Sekarang kita copy deh, misalnya kita duplikat ya untuk menu 2-nya. Nah, dia seperti ini. Nah, kalau kita cek di sini tadi kan dia sebut bahwa ada margin bottomnya adalah 15. Jadi jaraknya ada 15 dengan kontainer yang ada di bawahnya. Kalau di Elementor ini kalian bisa set di sini mana ya? Ini tadi di sini supaya jarak antar menunya itu adalah ke bawahnya itu atau gaps-nya itu saya jadi 15, makanya otomatis nanti padding-nya akan 15. Saya duplikat dulu menunya ya, jadi 4 biji. Oke, ini udah saya berhasil duplikat semuanya, jadi sekarang kita punya 4 menu. Sepertinya ini saya koreksi sedikit ya, untuk kontainer utamanya nih. Kontainer utamanya nih saya nggak jadi set ya untuk minimum page ini. Saya dimin aja. Ini ya. Nggak pengaruh ya, karena ini juga udah sama gedenya. Sekarang kita bikin dulu bottomnya ya. Jadi kalau kita lihat, kita udah punya container heading, kita juga udah punya menu, dan kita langsung aja di sini klik di ini ya, klik di container aircall ini, jangan pas di menu, karena dia kalau kita klik di menu kita tambahin di sini buttonnya, maka dia akan masuk ke dalam menu ini. Kita klik di sini aircall ini, baru di sini kita masukkan elemen button. Oke, sekarang untuk button ini kalau kita lihat dia full width ya buttonnya. Oke, jadi caranya itu kita set di sini align self-nya adalah stretch.
stylenya kita bikin dia jadi stretch. Sekarang berarti untuk button ini border radius 0. Dan untuk tipografinya di sini text colornya. Text colornya ada ini, tapi untuk background type-nya kita ganti dia putih. Kemudian dia ada border solid, mungkin 2 ya. Yang warnanya adalah juga sama. Ini dia warnanya. Kita bikin aja 5 deh, biar langsung berubah, ya kan? Tuh. Kemudian di sini pas hover dia berubah ya. Ini putih, ini jadi warna backgroundnya. Oke, jadi pada saat buttonnya hover, di sini background type-nya warnanya berubah jadi ini. Dan otomatis text color-nya juga berubah menjadi putih. Oke, dan yang berubah lagi. Bagaimana dengan font-nya? Font-nya coba kita cek. Dia tetap ambil Poppin 716/16. Poppins. Dan di sini size-nya adalah 16. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita klik buttonnya di sini, kita scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya box shadow. Oke, dan untuk warnanya saya udah copy. Jadi ini warnanya horizontalnya 4 dan juga vertikalnya adalah 4. Cuman kalau nggak salah supaya ini blurnya itu dia bikin adalah 0. Kita kembali ke kontainer yang heading. Paddingnya ini saya unlink dulu ya, supaya saya bisa set secara mandiri. Untuk padding kanannya 80 dan untuk padding kirinya juga 80. Kan ada jarak nih antara kontainer yang ini dengan yang di bawah ini. Nah, kita untuk bisa satu kali ngaturnya aja sekalian gitu, maksudnya itu di aircall ini ya kan, kita set ininya gapsnya ini ya kan, kita misalnya bisa set dia misalnya jadi 20, maka otomatis jarak di antara masing-masing elemen atau widget ini adalah 20. Kalau kalian merasa dia kayaknya masih kurang di situ, kalian bisa bikin aja misalnya 30. Dia akan selalu ngikut karena di sini kita link ya kan, nilai antara kolom dan row-nya ini, antara kolom dan baris ini kita link. Sebenarnya karena di sini semua jadi satu, apa hanya terdiri atas row aja ya, nggak ada kolomnya, sebenarnya bisa aja kolomnya 0, row-nya 30. Tapi karena nggak ngaruh, udah kita bikin aja 30. Jadi di sini kita aturnya jarak antara ini adalah dengan menggunakan settingan gaps di aircall ini. Itu yang kontainer utamanya dari kolom ini. Oke, kita sekarang cek untuk responsive mode-nya ya. Seperti apa untuk tampilan di tablet. Nah, seperti ini. Kacau kan ya. Kita ingin tetap pertahankan untuk kiri kanannya adalah 50% dan 50%. Berarti ini tetap sama 50%. Nah, di sini aircall-nya ini yang harus kita set mungkin adalah besaran daripada tadi ini, padding kiri kanannya. Di sini coba deh kita bikin dia 30 aja. Kemudian untuk headingnya tadi, di sini juga kita ganti. Di sini kan 40 pixel. Coba deh misalnya cuma 40 atau 4. Ya, kita coba 40, kayaknya enak ya, gitu kan. Kemudian untuk tulisannya ini, headingnya ini, di sini kita bikin berapa sih? 55 ya, misalnya. Ya, kita set aja 34 misalnya. Kemudian untuk ininya kita set juga pixel berapa misalnya 42. Kemudian untuk text editornya kita set di sini misalnya cukup 14 dan untuk ini misalnya 24. Dan untuk line headnya mungkin kita set di sini adalah 20. Mungkin kita set di sini untuk line headnya adalah 20. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk burrito di sini nih, yang ininya kita set misalnya dia cukup 20 aja. Kemudian untuk ininya mungkin 28 atau 26 ya. Kemudian untuk text editornya di sini kita set dia adalah 14 juga. Di sininya mungkin pixelnya kita bikin dia jadi 16 atau 18. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menunya sendiri di sini paddingnya kan saya kira ngikutin yang tadi itu ya. Oke, 10 25 aja ya. Oke, kita setnya seperti itu. Tapi saya mengusahakan supaya headingnya ini dia tidak terdiri atas 2 baris. Jadi kecilin lagi coba kalau 18. Oke ya, 18. Dan sekarang di menu ini saya ingin dia tuh lebih rapet.
jaraknya. Ya, jadi antara hidden dengan text editor ini nggak usah terlalu jauh. Caranya untuk menunya ini, di caps lagi kita tuh. Capsnya kita bikin aja, kan defaultnya itu 20, kita bikin aja dia 10. Oke, ini udah lumayannya, apalagi yang kayak masih kurang. Oke, di sininya juga saya lihat dia masih kurang. Maka di sini juga saya set capsnya ada 10. Oke, ini saya tinggal copy ya. Menu 1, saya copy. Oke, seperti ini. Oke, jadi pas kita lihat tadi di responsive mode untuk versi tablet, ini kita lihat yang L-call ini dia nggak sama tinggi dengan R-call ini. Nah, dia nggak mau mengisi yang kolom kiri ini nggak mau mengisi sama tingginya dengan yang kolom di sebelah kanan. Di sini kalau saya lihat, karena pada saat grid ini kita adalah menggunakan image. Emang bisa aja sih kita pakai image ini, tapi ingin mendapatkan visualisasi seperti itu, sebaiknya adalah kita menggunakan kontainer, di mana di kontainer tersebut kita aplikasikan background image. Nah, nanti gridnya ini kita set dia ada yang disebut dengan size, yaitu grow. Kalau kita lihat di sini size grow, dia memang grow, tapi image ini terbatas hanya sebesar ini aja. Jadi sekarang saya akan buat lagi khusus untuk kontainer yang di sebelah kiri ini. Saya tidak akan gunakan image, ya. Jadi di sini saya buang image-nya. Tapi di sini saya akan menggunakan kontainer. Dan ke dalam kontainer ini saya kasih spacer, ya, supaya ada isinya aja. Dan saya set di sini untuk background type-nya adalah image. Dan saya set di sini display size-nya adalah cover. Jadi kita ada punya di sini, kita set aja dia sebagai image 1. Dan ini akan saya duplikat ya. Oke, saya udah duplikat. Dan ternyata dia langsung jadi ya. Kenapa dia langsung jadi? Karena gridnya ini saya set dia untuk size-nya adalah grow. Ya kan? Karena saya set dia sebagai grow, otomatis dia akan mengisi tinggi dari kontainer tersebut. Dan juga berarti untuk kontainer sebelah kanannya ini kita harus set spasinya. Mungkin kita bikin sama aja dia 30 pixel. Oke, seperti ini jadinya. Kalau kalian pikir kurang mantep, ya kalian bisa bikin dia lebih lebar lagi mungkin. Untuk bagian atas bawahnya ya. Misalnya kalian bikin paddingnya misalnya ini 60, 2 kali lipatnya, ini juga 60. Dia akan ngikutin yang sebelah kiri ya. Oke, jadi kita udah dapat ini. Solusinya adalah seperti ini, dan saya koreksi lagi sedikit nih. Untuk kontainer heading ini, gimana kalau kita bikin 0 aja ya? Udah, gitu aja ya. Sama lebarnya dengan yang kontainer menu di bawahnya. Oke, sekarang kita cek untuk versi mobile. Nah, untuk versi mobile ini, kita lihat lagi gridnya di sini. Image yang kita gunakan yaitu dia vertikal atau memanjang ke bawah. Jadi yang ini juga saya cenderung untuk gridnya ini kolomnya saya mau bikin 2 aja. Ini juga row-nya berarti 2 ya kan. Untuk image-nya ini kita bisa bikin minimum height atau kita bisa gunakan spacernya yang kita bikin dari 300 misalnya. Ini tinggal kalian copy, paste style. Oke, ininya kita ganti dulu dan kita kecilin lagi ya, masih terlalu gede. Kita bikin coba 28 lah. Ini biasanya saya bikin dia itu 13. Kedepannya saya sebenarnya lebih senang kita pakai rem ya, tapi kita tergantung di sini kita lihat pixel aja. Kemudian yang untuk ini sama juga saya bikin dia 16 saja. Dan saya bikin dia alignmentnya adalah center. Ini juga center dan saya bikin dia adalah 13. Oke, saya copy dulu nih ya. Paddingnya aja kita bikin jadi 6 ya. Oke, seperti ini jadinya. Kalau kalian pikir ini terlalu lebar untuk kontainer kanannya ini,
Kalian bisa bikin misalnya 30, tadi udah 4 sih sebenarnya, cuma di sini dia bikin 45 aja ya. Oke, seperti ini dia jadinya. Kalau kalian mau misalnya menunya nih tampil duluan, ya kan? Yang kolom kanan mau tampil duluan, gampang. Misalnya kalian pengen gini, gampang. Tinggal yang kalian klik kontainer left column ini, klik advance, kemudian ordernya kalian bikin taruh di end, ya kan? Otomatis dia ada di bawah, ya kan? Terserah kebutuhan kalian aja. Ini juga kalau buttonnya ini kalian mau ganti fontnya gede, plus sudah cukup. Oke, cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya saya berharap teman-teman berkenan untuk subscribe ke channel ini sebagai motivasi saya untuk terus membuat video-video tutorial lainnya. Dan jika ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, semangat terus dan selamat berkarya.